Ibu, selamat pagi. Selamat izin ngomong dari Ibu. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammad Tengah Jakarta dapat tugas untuk mewawancarai. Dari itu kami ingin bertanya Bu, apakah konflik pernah terjadi di lingkungan sekolah ini? Nah, di sini konflik dalam arti kata kalau lingkungan sekolah itu kan lingkungan sekolah luas ya. Ada guru, ada murid, ada staf tata usaha. Jadi mungkin dimaksud di sini konfliknya itu antara guru dan guru atau antara murid dan murid, itu bagaimana? Oh, itu kalau antara guru dan guru ada nggak? Kalau antara guru dan guru, maklum kita manusia biasa, mungkin ada terjadi selisih paham sedikit. Nah, namun biasa kita selesaikan dengan bersama-sama, diselesaikan dengan cara yang baik, akhirnya menemukan titik yang baik pula. Artinya setelah mungkin terjadi sedikit kesalahpahaman gitu kan, mengenai pendapat, mungkin cara mengajar, media yang digunakan. Nah, jadi seperti itu mungkin beda pendapat itu bisa kita selesaikan dengan baik. Terus kalau yang antara siswa dengan siswa itu ada nggak biasanya? Kalau siswa dengan siswa kita ketahui sendiri bahwa antara usia pelajar ya 7-12 tahun itu bermacam bagai pola. Karena di sini terdiri dari 481 siswa dan beragam juga tingkahnya juga 481 macam. Nah, jadi macam-macam tingkahnya. Ya antara lain masih kenakalan-kenakalan seperti biasa sih, mungkin ngolok-ngolok nama orang tua, ngolok-ngolok kawan, mungkin itu dengan kekerasan sedikit ya, mungkin tadi dengan cubit kawan atau hanya ngolok-ngolok temannya nangis ya, tapi diselesaikan oleh guru. Kebetulan di sini ada guru BK juga, anak dipanggil, nah kemudian mereka saling bermaaf-maafan setelah penyelesaian. Konflik seperti apa yang paling sering terjadi di sekolah? Kalau konflik seperti apa yang sering terjadi di sekolah, ya konflik seperti misalnya anak ngolok-ngolok, misalnya pada saat egonya masih tinggi ya kalau anak-anak, mungkin pada saat berolahraga, main bola, misalnya kita ambil contoh satunya di sini main bola. Nah tentu saling antara kelompok tentu ingin menang kan, nah ingin menang. Nah tentu ada misalnya cara menjatuhkan kawan itu dengan cara mungkin ngolok-ngolok juga. Jadi yang satu marah, panas dan lain sebagainya. Nah terjadilah seperti itu. Namun hal itu terjadi hanya saat itu saja, tidak berkepanjangan. Selanjutnya Ibu, bagaimana peran kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik tersebut? Peran kepala sekolah ini, kepala sekolah adalah titik akhir ya, titik akhir. Nah sebelumnya ada misalnya pada saat olahraga ada guru olahraganya, diselesaikan dengan guru olahraga. Kalau sudah tidak mampu guru olahraga menyelesaikannya, dipanggil oleh guru BK. Guru BK didampingi oleh wali kelasnya. Guru olahraga kan guru bidang studi. Nah kemudian kalau sudah tidak mampu diselesaikan, barulah ke kepala sekolah. Nah itu sangat jarang sekali terjadi karena memang sudah bisa diselesaikan oleh guru di lapangan. Selanjutnya Ibu, strategi apa yang digunakan kepala sekolah untuk mengatasi konflik antar guru atau staf? Kalau strategi yang digunakan, kalau saya melalui pendekatan dari hati ke hati ya. Kalau khusus untuk guru ini kan adalah orang yang sudah dewasa, tentu dengan pola pikir yang berbeda-beda, tingkah laku latar belakang yang berbeda-beda. Tentu terkadang ada seseorang itu dengan emosi yang tinggi, ada yang datar saja, ada yang rendah. Nah jadi mungkin bisa kita telusur, misalnya guru itu ada guru di sini ya, ada yang sakit. Kalau sakit itu orang sakit itu sakit badan ya, sakit fisik. Orang itu biasanya ada yang larinya ke emosi. Nah sedikit kawan berbicara tersinggung. Nah jadi kita lihat dari latar belakangnya. Jadi saya dekati dari hati ke hati. Kalau konflik guru, kalau guru untuk bertinju dan lain sebagainya itu pernah terjadi, tapi itu baru sekali saja ya, mungkin saking sama-sama tidak mampu menahan emosi. Tapi bukan permasalahannya permasalahan siswa atau dan lain sebagainya, itu ada masalah pribadi. Nah jadi cara saya mengatasinya, saya panggil satu persatu, saya dengarkan apa keluhannya, mengapa terjadi seperti ini.
Nah, panggil satu persatu, baru kita panggil berdua. Nah, setelah kita rangkum apa yang dikatakan oleh guru A ini, apa yang dikatakan oleh guru B ini, klop atau tidak. Nah, nanti ketika sudah berhadapan tentu tidak bisa mengelak apa yang sudah dikatakannya. Namun kalau hal itu memang kecil, kita selesaikan secara baik-baik dengan berakhir dengan permintaan maaf. Kalau kami di sini, saya tetap menanamkan sikap toleransi. Toleransi mungkin kita mentolerir apa mungkin kawan kita lagi emosi dan lain sebagainya. Jadi lebih kita ke toleransi untuk menyelesaikan permasalahan dan kita bicarakan secara musyawarah. Selanjutnya Ibu, bagaimana kepala sekolah menjaga hubungan kerja yang harmonis di sekolah? Nah, kalau ini memang tugas kepala sekolah itu cukup berat ya Bapak Ibu, karena di sini gurunya di sini 31 orang dengan latar belakang agama, suku yang berbeda-beda. Nah, tapi alhamdulillah di sini walaupun latar belakang kami ini banyak agama, banyak suku, sangat jarang sekali terjadi konflik-konflik yang menyangkut suku, agama, itu jarang sekali. Nah, jadi yang saya tanamkan sebelum saya juga seperti itu, kami sekali lagi kembali ke toleransi tadi. Nah, musyawarah, nah selalu kita musyawarahkan setiap ada konflik bagaimana cara meredam, bukan misalnya si A ngomong ini, si B ngomong ini, ngadu ke kepala sekolah, lalu saya menanggapinya seperti ini, ya, tidak, kita cari dulu surat latar belakangnya. Kalau pembicaraan itu kita terima, langsung kita sampaikan dengan si A, si B tadi, kita sampaikan mentah-mentah tentu tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperparah masalah. Nah, jadi bagaimana tugas kepala sekolah itu meredam bagaimana masalah ini tidak menjadi masalah berat. Masalahnya kan sebenarnya ringan, tapi tergantung kita. Kalau kita memberatkan masalah itu akan menjadi berat ya. Kalau masalah itu kita ringankan, tentu masalah itu menjadi ringan. Nah, jadi tadi kembali ke toleransi tadi. Nah, jadi kalau kami di sini memang semua sesuatu permasalahan itu kami selesaikan secara bermusyawarah. Jadi kembali ke situ titiknya. Baik, selanjutnya apakah terdapat kebijakan atau aturan khusus dalam penyelesaian konflik di sekolah? Iya, tentu ada aturan. Nah, ketika seseorang sudah melakukan misalnya orang itu saja ya yang melakukan kesalahan, ya saya panggil satu kali dipanggil sendiri, 2 kali dipanggil sendiri, 3 kali dipanggil sendiri, masih terjadi seperti itu, udah pernah terjadi, nanti saya boleh ngomong dengan pengawas sekolah. Kita kan ada pengawas sekolah, pembina, tetapi beliau itu datangnya mungkin karena satu orang pengawas itu mengawasi 42 sekolah. Mungkin dalam 1 bulan dia tidak bisa dipanggil, tapi kita selalu berkomunikasi. Sekarang di zaman digitalisasi sudah tidak ada masalah ya. Ada permasalahan, kita bisa bicara melalui WA, bisa kita telepon langsung. Nah, jika seorang guru di sini melakukan kesalahan lah ya, maksudnya kesalahan ini bisa berat, bisa ringan. Nah, melakukan masalah misalnya orang itu saja berkelahi ataupun berselisih paham dengan bukan itu lagi, artinya ke teman-teman yang lain, teman guru yang lain. Si A bertengkar dengan si B, si C dan si D. Jadi seperti itu. Artinya yang pelaku utamanya itu saja. Nah, jadi tadi setelah 3 kali pemanggilan kita boleh melakukan atau berkonsultasi, berkomunikasi dengan pengawas kita. Nah, dari pengawas nanti kasih masukan apa kepada kita. Nah, itu kita sampaikan kepada guru tersebut. Dan bisa melalui surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Setelah 3 kali mendapatkan surat peringatan, nah itu bisa kita limpahkan kepada atasan kita, yaitu Dinas Pendidikan. Jadi seperti itu. Tapi selama ini yang terjadi belum pernah. Tapi pemanggilan 1, 2 sampai ke pengawas sudah pernah. Namun diselesaikan dengan secara baik-baik. Nah, jadi hal itu alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi lagi. Jadi sama-sama menahan diri. Terus bagaimana sih biasanya caranya kepala sekolah membangun komunikasi yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik? Nah, baik, di sini kami selalu membangun komunikasi positif ya antara guru, kepala sekolah, tata usaha,
guru bidang studi maupun guru kelas. Nah, guru bidang studi dan guru kelas ini sering juga terjadi konflik ya. Misalnya pada saat jam masuk, wali kelas sudah mengharapkan guru bidang studi misalnya pelajaran agama ya, pelajaran agama. Nah, ternyata guru agama terlambat tanpa memberitahu kepada guru kelas. Nah, otomatis tanggung jawab seharian itu adalah tanggung jawab guru kelas walaupun ada pelajaran bidang studi. Nah, namun ini selalu saya tekankan sekali lagi komunikasi. Jika ada suatu hal, misalnya kita masih di jalan atau lain sebagainya, bocor ban, anak atau istri atau suami sakit, nah selalu berkomunikasi. Jadi untuk membangun menghindari konflik tadi, jadi kita intinya tadi komunikasi. Nah, jadi jangan sampai kita tidak berkomunikasi dengan kawan. Nah, sehingga itu adalah salah satu mengurangi konflik, dan itu selalu saya sebagai kepala sekolah selalu saya tanamkan, selalu cepat memberi informasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau konflik-konflik yang lain sih itu selain yang tadi saya katakan itu belum pernah terjadi. Baik, Terima kasih atas waktunya untuk wawancara. kami dari mahasiswa terima kasih ya Sama-sama. sudah mengganggu waktu Pamit dulu. ibu. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat.